teman-teman mahasiswa-mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab yang mengikuti mata kuliah Alkitabah Al-Ibtidaiyah yang saya cintai. Kali ini kuliah kita akan membahas tentang definisi tentang Alkitabah Al-Ibtidaiyah. Apa itu Alkitabah Al-Ibtidaiyah atau apa itu penulisan kreatif? Pada mata kuliah ini sebetulnya sebagaimana yang saya tuliskan atau saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa mata kuliah ini orientasinya adalah hasil. Artinya bahwa setiap dari teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini nanti akan melahirkan atau memproduksi tulisan-tulisan. Nah, tulisan ini nantinya akan menjadi bahan yang dapat saya nilai. Itu sebagai pengganti UTS dan UAS. Baik, apa itu penulisan kreatif? Penulisan kreatif ma hiyal kitabah al-ibtidaiyah, apakah yang disebut dengan penulisan kreatif itu? Al-kitabatu hiya ihdal maharat al-lughawiyah wa hiya ibaratun an amaliyatin aqliyatin yaqumul katibu bitawlidil afkari wa siyaghatiha wa tanzimiha thumma wad'uha bisuratin nihaiyah 'alal waraqi. Menulis secara umum itu bisa dikategorikan sebagai satu kompetensi berbahasa. Menulis itu sendiri merupakan satu proses intelektual atau proses pikiran, di mana melalui pikiran-pikiran itu seorang penulis bisa melahirkan atau bisa menuliskan pikiran-pikirannya, lalu kemudian memformatnya, menyusunnya sedemikian rupa, lalu kemudian tulisan-tulisan itu disampaikan dalam bentuk yang final di atas sebuah kertas. Artinya bahwa menulis itu pasti ada hasilnya. Jadi kita menulis itu pasti ada hasilnya, hasil tulisan itu sendiri. Nah, hasil atau ending dari tulisan itu tidak lain adalah kalau kita sudah bisa melahirkan satu tulisan yang bisa kita baca di atas kertas, maka itu berarti kita sudah berhasil untuk melakukan proses penulisan itu. Nah, sejauh kalau kemudian kita mengatakan saya menulis sesuatu, tetapi kemudian ketika kita sudah mengatakan saya menulis sesuatu, hasilnya tidak ada. Atau ketika ditanya, mana tulisan kamu? Tulisan saya masih ada di pikiran. Nah, itu berarti bukan menulis. Itu berarti masih proses amaliyatun akliyatun. Itu baru ada proses dalam tahap pikiran. Nah, jadi sekali lagi, menulis kalau tadi dikatakan menulis itu adalah satu kompetensi berbahasa, maka kompetensi berbahasa itu ukurannya adalah, kalau dalam konteks menulis adalah hasil atau wujud tulisan itu. Nah, tulisan ini merepresentasikan atau menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, ketika seorang penulis atau ketika seseorang itu menulis, maka di situ ada proses yang disebut amaliyatun akliyatun. Ada proses intelektual atau proses pikiran-pikiran atau gagasan-gagasan yang ada di dalam otak masing-masing orang, lalu kemudian seseorang itu menyatakannya atau melahirkan pikiran-pikiran itu, memformatnya, menyusunnya sedemikian rupa. Nah, itu diletakkan di atas kertas sehingga jadi hasilnya adalah tulisan. Atau juga yang disebut dengan penulisan itu adalah wahiyya amaliyatun muaqqadah. Jadi menulis itu merupakan satu proses yang kompleks. Dikatakan kompleks karena apa? Karena tidak semua orang itu, atau karena tidak semua orang yang punya pikiran itu bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam pikiran kita ini harus melalui satu proses. Kita harus mendesainnya dalam bentuk atau menyusunnya dalam bentuk kata-kata. Apa yang ada di dalam pikiran kita yang abstrak itu kita wujudkan dalam bentuk tulisan yang nyata, yang tadi dikatakan harus ada dalam bentuk di atas kertas. Nah, untuk menyusun kata-kata ini tidaklah mudah, karena memang tidak semua orang yang memiliki pikiran itu pikirannya tidak secara mudah bisa
dituliskan kembali dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh orang. Oleh karena itu dikatakan menulis itu satu proses yang kompleks, satu proses yang rumit. Tetapi meskipun menulis itu merupakan satu proses yang rumit, itu bisa dilakukan oleh kita. Melalui apa? Melalui latihan. Kita sebetulnya semuanya memiliki potensi untuk menulis. Hanya karena mungkin kadang kita tidak jenak untuk duduk, untuk konsentrasi, menuliskan apa yang ada di dalam pikiran kita, atau menuliskan gagasan-gagasan kita di dalam merespon persoalan-persoalan atau realitas yang ada sekeliling kita. Nah, banyak hal. Oleh karena itu dikatakan menulis itu satu proses yang kompleks atau cukup rumit. Fi dzatiha kafa'atun aw qudratun ala tasawwuril afkar wa taswiriha fi hurufin wa kalimatin wa tarakiba sahihatan nahwiyatan. Jadi di dalam proses menulis, kalau tadi dikatakan menulis itu adalah satu proses yang kompleks. Nah, di dalam kompetensi atau di dalam proses menulis itu dibutuhkan satu kafa'ah atau kompetensi atau satu kemampuan. Kemampuan apa? Qudratun ala tasawwuril afkar wa taswiriha. Kemampuan seseorang untuk menggambarkan kembali apa yang ada di dalam pikiran itu, mengkonsepkannya sedemikian rupa, dalam bentuk apa? Fi hurufin wa kalimatin wa tarakiba sahihatin nahwan. Dalam bentuk huruf, dalam bentuk huruf-huruf, dalam bentuk kalimat-kalimat, dan dalam bentuk struktur-struktur yang secara kaidah kebahasaan itu bisa benar. Kita mungkin seringkali mendapatkan atau kita mungkin menulis apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi manakala tulisan itu dipahami oleh teman kita, dipahami oleh orang yang membaca tulisan kita, yang membaca itu mungkin tidak paham. Bisa saja ketidakpahaman pembaca terhadap tulisan kita itu bukan karena gagasan kita yang tidak jelas. Mungkin gagasan kita ini jelas, tetapi ketika kita menuliskannya kembali di dalam bahasa, maka di sini ada problem. Problemnya apa? Kita mungkin tidak bisa memperhatikan mana subjek, mana predikatnya. Kalau di dalam bahasa Arab ya mana jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti dimulai dengan fi'il, lalu di situ ada fa'il. Kalau dibutuhkan keterangan, maka ditambahkan keterangan. Kalau kemudian kita menulis dalam bentuk jumlah ismiyah, maka di situ pasti dikatakan ada mubtada, ada khobar. Nah, struktur ini kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita kenal yang ada yang disebut dengan subjek predikat. Subjek itu diterangkan, predikat itu menerangkan. Nah, ini di dalam teori-teori bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi, proses menulis itu butuh satu kemampuan untuk menggambarkan gagasan-gagasan, sehingga gagasan-gagasan itu bisa dibangun sedemikian rupa, lalu kemudian bentuknya adalah, wujudnya dalam bentuk huruf-huruf atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang mungkin pernyataan itu secara struktur bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dianggap benar dalam konteks kebahasaan. Wafi asalibin mutanawwi'at wafi asalibin, dan bisa dalam bentuk gaya-gaya penulisan. Antara penulis satu dengan penulis lain memiliki gaya yang berbeda. Mungkin si A menulis gayanya bahasanya terlalu sangat puitis, sementara yang lain mungkin lebih vulgar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau gaya bahasa. Antara satu sama yang lain itu berbeda-beda. Mutanawwi'atil muda wal umki wat talaqa. Nah, tingkat kedalamannya, tingkat keluasannya, tingkat kelancaran tulisannya ketika kita baca tulisan itu ini berbeda-beda. Karena antara seseorang dengan orang yang lain ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita misalnya membaca satu artikel, membaca satu tulisan, apapun namanya, maka di situ kita bisa menilai, di situ kita bisa menemukan ada mungkin analisnya yang mendalam, ada mungkin analisisnya atau jangkauan tulisannya begitu luas, atau mungkin tingkat kelancaran kebahasaannya itu bisa kita rasakan.
Wa talaqatu ma'a ardi tilkal afkar fi wuduhin wa mu'alajatiha fi tatabu'in wa tatafukin thumma tankihul afkar wa tarakib allati tu'ariduha bi syaklin yad'u ila mazidin minad dhabti wa tafkir. Nah, yang dimaksud tadi bahwa di dalam menulis itu butuh satu kemampuan, yang kemampuan itu nanti akan dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf, kalimat, struktur, serta gaya bahasa. Yang gaya bahasa ini bisa berarti sifatnya uraiannya sangat dalam, uraiannya sangat baik sekali dan seterusnya, termasuk juga tingkat kelancaran. Kelancarannya apa? Kelancaran di dalam menguraikan pikiran-pikiran atau di dalam menjelaskan atau di dalam memberikan jawaban-jawaban atau dalam menawarkan gagasan-gagasan segar mengenai persoalan yang dia lihat di sekelilingnya. Yang mana satu kesatuan dari tulisan itu mengajak seseorang, mengajak pembaca untuk apa? Untuk agar pembaca itu memperhatikan, atau paling tidak pembaca itu ya mungkin bisa bersifat memberikan informasi atau bila perlu juga mempengaruhi pikiran-pikiran pembaca. Baik teman-teman yang saya cintai, begini, kalau tadi kemudian kita telah mendefinisikan apa itu penulisan. Jadi penulisan itu, sekali lagi saya ulang, membutuhkan satu kompetensi yang cukup rumit, prosesnya juga cukup rumit, tetapi meskipun rumit, kita tidak boleh patah hati bahwa setiap diri kita sebetulnya memiliki potensi untuk bisa menulis itu. Nah, sekarang kita coba untuk melihat sebetulnya apa sih yang disebut dengan penulisan kreatif. Al-kitabatu al-ibda'iyatu hiya amaliyatun tasmahu bi intaji nassin maktubin min khilali tatwiril fikratil asasiyati wa muraja'atiha wa tatwiriha. Jadi penulisan kreatif itu merupakan satu proses untuk melahirkan satu teks yang tertulis. Melalui proses apa? Min khilali tatwiril fikra al-asasiyah. Jadi proses memproduksi tulisan tadi itu, tulisannya itu diproses melalui apa? Melalui pengembangan gagasan. Bagaimana seorang penulis itu mengembangkan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya, menuangkannya. Nah, setelah menuangkan itu dalam bentuk tulisan, maka tulisan itu kemudian terus dimurojaah, dilihat. Sekiranya ada yang tidak pas, sekiranya mana yang sudah pantas, dan seterusnya, sehingga menjadi satu tulisan yang dapat menarik pembaca atau audien. Wahia al-kitabatu allati tahdufu ila tarjamati anil afkari wal masyair ad-dakhiliyah wal ahasis wal infialat. Jadi penulisan kreatif itu bertujuan untuk apa? Untuk menerjemahkan gagasan-gagasan, untuk menerjemahkan pikiran-pikiran atau isi hati kita, wal ahasis wal infialat, dan feeling-feeling kita. Saya yakin setiap kita ketika kita melihat persoalan atau perkembangan informasi yang ada di sekeliling kita, pasti kita dalam pikirannya punya pikiran, punya respon dalam pikiran kita. Tetapi tidak semua respon itu dituangkan oleh seseorang dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu dikatakan Alkitab al-Ibda'iyah itu salah satu tujuannya adalah menerjemahkan gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran maupun isi hati, feeling-feeling kita atas beberapa persoalan yang bisa kita dapati di lingkungan kita. Wa min thamma, dan dari situ naqluha ilal akharin. Nah, karena kita punya kegelisahan atas persoalan-persoalan yang di sekeliling kita, kemudian itu kita apakan? Kita transferkan. Wa min thamma naqluha ilal akharin. Nah, pikiran itu kita transferkan, kita nukilkan kepada yang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Melalui apa? Karena bentuknya adalah tulisan kreatif, maka biuslubin adabiyin rofiin. Melalui gaya-gaya atau stylistika kesastraan. Bisa dalam bentuk sastra. Bisa dalam bentuk sastra, artinya begini. Sastra di sini dalam arti adalah tulisan yang sangat luas.
tulisan yang sangat tua. Buhyatat ta'thiri fi nufusis sami'in. Jadi endingnya, tujuannya adalah tidak lain adalah bagaimana gagasan yang ada di dalam pikiran kita itu bisa kita sampaikan ke dalam pikiran atau hati atau para audien, awil qori'in atau pembaca. Agar apa? Agar mereka itu terpengaruh oleh tulisan kita. Jadi ketika kita menulis, sebetulnya tulisan yang kita tulis itu memiliki tujuan secara tidak sengaja kita untuk mempengaruhi orang. Ta'thiran yakadu yaqtaribu min infa'ali ashabi hadhil a'mal. Ya setidaknya pengaruh itu yang mendekati sebagaimana apa yang diinginkan oleh penulis. Misalnya kalau ada si fulan menulis sebuah tulisan. Nah, si fulan ini ketika menulis tulisan sebetulnya dia secara tidak sadar adalah hendak menyampaikan pikiran itu ke dalam pikiran pembaca. Sehingga ketika pembaca itu membaca pikiran si fulan tadi, maka pembaca itu memiliki atau terpengaruh oleh tulisan si fulan tadi. Wafiha, dan di dalam kitab ibdaiyah itu atau penulisan kreatif, yu'abbirul fardu an afkarihi al-dzatiyah al-asliyah. Nah, di dalam penulisan kreatif itu seseorang itu menggambarkan, menyampaikan, mengungkapkan pikiran-pikirannya yang paling orisinil, pikiran-pikiran dirinya yang paling orisinil. Wa yabni afkarahu wa yunsikuha wa yunadzimuha fi mawdu'in muayyinin. Lalu pikiran-pikiran itu dibangun sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, diberikan argumentasi yang bisa meyakinkan pembaca. Sehingga itu kemudian ditulis dalam satu topik-topik tertentu. Bitoriqatin tasmahu lil qari ayyamurra bil khibrati nafsiha. Melalui sebuah cara yang dengan cara itu pembaca itu bisa dapat atau bisa memperoleh pengalaman dari apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Allati marra bihal katib. Jadi ketika seorang penulis itu menulis sebuah tulisan, maka sebetulnya apa yang ada di dalam tulisan penulis itu cermin dari pengalaman si penulis, atau paling tidak di dalamnya ada gagasan-gagasan penulis. Nah, melalui tulisan kreatif ini sebetulnya penulis itu hendak mempengaruhi pembacanya melalui satu cara yang mana cara ini kemudian bisa cara ini melalui pengalaman si penulisnya untuk disampaikan kepada si mustami'nya atau audien. Lidha, oleh karena itu, fahuwa ta'birun ibdaiyun dzatiyun yamfathu fihi asyair awin nathir afkarahu wa hasisahu. Oleh karena itu, seorang penulis yang sedang melakukan atau yang sedang menulis tulisan kreatif, sebetulnya di situ merupakan ada proses kreativitas. Kreativitas yang ada di dalam diri kita, yang mana di situ kemudian seorang penyair atau seorang penulis itu bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya, bisa menyampaikan emosi-emosi pikirannya. Fayafsahu amma fi dakhilihi min awatifin, sehingga apa-apa atau hal-hal yang ada, gagasan-gagasan yang ada di dalam pikirannya itu kemudian bisa tersampaikan dan bisa dipahami secara gamblang oleh pembaca. Bi ibaratin muntaqatin mustawfiyatis sihhati wa salama an-nahwiyya wal lughawiyah. Tetapi ingat, gagasan tadi itu tetap disampaikan melalui satu bentuk tulisan-tulisan yang tulisan itu bisa smart, cemerlang, atau kemudian secara kebahasaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin orang itu akan menulis manakala tulisannya itu secara kebahasaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya subjek predikatnya tidak jelas. Jadi pernyataan-pernyataan itu mesti berada di dalam teks bahwa bahasanya itu adalah bahasa yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, para pakar Barat, ini saya mengutip dari tulisan-tulisan orang-orang Barat. Jadi seorang intelektual yang bernama Don DeLillo itu mengatakan writing is a form of personal freedom. Jadi menulis itu salah satu bentuk bentuk kebebasan seseorang.
Karena melalui tulisan itu dia bisa bisa melintas batas, dia bisa mengekspresikan apa-apa yang ada di dalam pikirannya, dan tulisan itulah yang menjadikan dia menjadi survive, menjadi ada. Oleh karena itu, ini pernyataan yang sangat filosofis sekali, bahwa menulis itu adalah bentuk dari pembebasan seseorang, bebaskan dia dari identitas atau dari apa-apa yang dia dilihat, apa yang ia lihat dalam bentuk keseharian. Oleh karena itu, maka bagi seorang yang memang memiliki perhatian dalam dunia tulis menulis, maka menulis ini adalah bagian dari ekspresi dari kebebasan dia di dalam mengekspresikan atau di dalam merespon hal-hal yang ada di lingkungan kita. Nah, dari situ kemudian ada satu definisi yang creative writing is writing that expresses the writer thought and feeling in an imaginative often unique way and poetic way. Jadi penulisan kreatif itu adalah seorang penulis yang menulis mengekspresikan pikiran dan isi hatinya, emosinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahasa dalam bentuk secara imajinatif dan puitis. Nah, tentunya di situ dikatakan bahwa penulisan kreatif ini bersifat sangat unik. Kenapa sangat unik? Kalau tadi dikatakan bahwa menulis itu sendiri merupakan satu proses yang sangat kompleks, maka dikatakan unik karena memang pertama, menulis itu butuh satu kompetensi, butuh satu kemampuan. Tidak sembarangan orang itu bisa menulis. Tidak setiap orang yang punya pikiran itu bisa mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan. Yang kedua, bahwa setiap penulis itu pasti memiliki sudut pandang, memiliki cara berpikir yang berbeda, atau bahkan memiliki gaya bahasa yang berbeda. Ini yang kemudian menjadikan bahwa menulis atau penulisan kreatif itu bersifat unik. Oleh karena itu, sangat mungkin antara satu penulis dengan penulis yang lain di dalam mensikapi satu persoalan dan di dalam memberikan jawaban atas persoalan itu sangat berbeda-beda. Inilah kemudian dikatakan bahwa penulisan kreatif itu unik. Teman-teman yang saya cintai, mungkin perlu kita membedakan antara penulisan kreatif atau yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kitabah al-ibdaiyah, dengan apa yang dalam literatur bahasa Arab ada bentuk tulisan yang disebut dengan al-kitabah al-wadhifiyah. Al-kitabah al-ibdaiyah ini merupakan ekspresi yang bebas karena dia tergantung bagaimana seseorang itu mengungkapkannya dan menguraikannya persoalan itu dalam bentuk tulisan. Tetapi kalau al-kitabah al-wadhifiyah ini adalah terkait dengan tulisan-tulisan yang pakem. Misalnya surat resmi antar instansi, misalnya, kemudian bahasa-bahasa atau tulisan-tulisan yang dipakai di dalam pasal-pasal atau hukum-hukum. Nah, kalau di dalam bahasa hukum-hukum, di dalam bahasa pasal, di dalam bahasa surat-surat resmi, ini bahasanya tidak bisa sembarangan. Tentunya ada pakem, ada bentuk yang disepakati. Inilah yang membedakan sebetulnya kalau kita pernah membaca literatur bahasa Arab, di situ dibagi ada dua bentuk tulisan. Yang pertama adalah al-kitabah al-wadhifiyah dan yang kedua adalah al-kitabah al-ibdaiyah. Kalau al-kitabah al-wadhifiyah atau tulisan-tulisan yang bersifat fungsional itu sangat pakem, sangat formal, dan ini tidak bisa sembarangan. Jadi ada etika-etika yang harus dipakai. Mestinya bahasa-bahasa yang di dalam pasal-pasal atau hukum-hukum itu tentunya juga memiliki kaidah-kaidah, tidak sembarangan. Nah, ini berbeda ketika kita tadi seawal mendeskripsikan tentang penulisan kreatif, yang berarti bahwa penulisan kreatif itu adalah penulisan yang kalau tadi dikatakan adalah membutuhkan satu kemampuan yang cukup kompleks, yang di situ kemudian seorang penulis dituntut untuk bisa menggambarkan, membangun gagasannya, dan mengekspresikannya dalam bentuk
tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kebahasaan. Karena di situ seorang penulis itu menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan trik-trik atau pengalaman-pengalaman dirinya untuk disampaikan kepada pembaca. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada beberapa jenis penulisan kreatif. Yang pertama adalah al-qisah al-qasira war riwayah. Jadi tulisan-tulisan yang masuk dalam kategori penulisan kreatif adalah yang pertama adalah cerpen dan novel. Nah, kita tahu cerpen dan novel ini adalah bentuknya ekspresi yang begitu bebas. Bahasanya dikembalikan kepada penulis, bentuknya juga dikembalikan kepada penulis. Yang kedua adalah al-maqalah al-adabiyah wal qasidah asy'riyah. Yang kedua adalah tulisan-tulisan esai atau tulisan-tulisan sastra dan kasidah-kaidah puisi. Jadi puisi, baik puisi-puisi yang lama maupun puisi-puisi yang bebas atau asy'ru al-khur kalau dalam bahasa dan sastra Arab. Yang ketiga adalah tarajum hayatil uzama. Yang ketiga adalah bentuk biografi mengenai kehidupan para tokoh. Yang keempat adalah asyar. Asyar ini hampir sama dengan tarajum. Jadi bentuknya, biasanya kitab asyar ini adalah mungkin bisa saja sejarah. Dan yang terakhir adalah al-mudzakirat asy-syakhsiyah atau catatan-catatan pribadi. Nah, kelima jenis ini itu bisa, kalau kita membaca beberapa literatur, itu adalah masuk dalam kategori al-kitabah al-ibdaiyah atau penulisan kreatif. Tentunya di dalam 5 jenis tulisan ini kita bisa mendapati bahwa di situ seorang penulis bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya atau pengalaman-pengalamannya. Nah, tidak sama ketika kita bandingkan dengan tulisan-tulisan surat-surat resmi dari satu lembaga ke lembaga yang lain, atau surat-surat yang terkait dengan hukum-hukum yang dimuat dalam pasal-pasal itu jelas berbeda. Nah, beberapa bagian ini, jenis tulisan biografi, jenis tulisan novel atau cerpen, jenis tulisan puisi, atau jenis tulisan catatan-catatan pribadi, ini nanti akan kita kaji, kita akan cermati bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang jelas nanti kita akan mencoba untuk mengekspresikan bahwa penulisan kreatif ini bentuknya adalah bisa menulis yang disebut dengan cerpen-cerpen. Kalau novel mungkin terlalu panjang teman-teman, dan bahasanya menurut saya tidak harus pakai bahasa Arab, kita pakai aja bahasa Indonesia juga boleh, yang nanti itu akan bisa kita publikasikan. Sebagaimana dalam pertemuan awal sudah saya kasih narasikan sedikit bahwa kakak-kakak kelas kita pada tahun-tahun yang lalu telah melahirkan satu bentuk tulisan yang itu kita fokuskan pada biografi ulama Nusantara, karena ini akan lebih terfokus. Kalau nanti misalnya ada yang menulis cerpen, maka cerpen itu akan kita bukukan. Mungkin pertemuan kali ini sampai sekian saja. Kita akan sambung pada diskusi, bisa melalui chatting yang ada di dalam e-learning kita, atau bisa melalui chatting melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga diri baik-baik, semoga kita selalu diberi ilmu yang manfaat, kita selalu diberi kemudahan oleh Allah, dan cita-cita sampean semua bisa tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.